Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jabar Sabil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arlaneri Banda Aceh. Pada video ini, kita mengkaji bagian keempat dari buku Logika dan Literasi Hukum yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 2024. Di sini kita akan bahas tentang relasi kata dan makna. Mengawali kajian ini, mari kita lihat standar kompetensi, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis relasi kata dan makna dalam konteks penalaran hukum. Disajikan materi pembelajaran yang pertama, pertunjukan kata kepada makna, atau disebut di dalam lafziah, dan term logika dan ragam relasi makna. Mari mengawali kajian dengan merujuk kembali konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali tentang hierarki realitas. Pada kajian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa Imam Al-Ghazali melihat bahwa manusia itu hidup di dalam dua alam. Yang pertama ada alam material, kemudian ada alam ide. Alam materi maujud fil ayan dan alam ide maujud fil azhan, di mana di alam materi ini merupakan alam natural di mana objek-objeknya bersifat alamiah yang ada sedia kala. Sementara pada alam sosial itu objek-objeknya berupa karya manusia, antara lain lisan dan tulisan. Sementara di alam ide, objek-objeknya itu berupa konsep dalam pikiran manusia. Nah, ketika kita melihat sesuatu di dalam realitas alam natural, maka kita akan membangun konsep. Nah, jadi di sini hierarki objek di alam natural itu adalah sesuatu yang ada pada hierarki pertama, hierarki maujudat pertama. Lalu dari situ kita akan membuat konsep di dalam pikiran kita. Misalnya di sini bangau itu dikonsepsikan sebagai unggas yang berparuh dan berkaki panjang. Ini merupakan hierarki maujudat atau hierarki ada yang kedua. Dari konsep, kemudian kita turunkan ke dalam lisan atau ucapan. Ini merupakan hierarki yang ketiga dari maujudat. Kemudian dari lisan, kemudian kita tulis dalam kitabah. Nah, ini merupakan hierarki yang keempat. Nah, lalu dari tulisan itu kita bisa mengetahui ucapan. Dari ucapan itu kemudian kita bisa memahami konsep yang ada di dalam pikiran seorang pengucap. Ini dalam ilmu bahasa disebut sebagai referensi. Jadi pada sebuah kata untuk menemukan maknanya itu berarti kita harus menemukan konsep dalam pikiran karena konsep tersebut merupakan referensi dari sebuah kata atau ucapan. Nah, dari konsep tersebut kita bisa mengetahui apa yang ada dalam realitas. Nah, jadi di sini itu disebut dalam ilmu bahasa sebagai referen. Nah, di sini kalau kita kemudian melihat tulisan atau perkataan bangau, itu adalah tanda bunyi yang dijadikan penanda bagi makna, yaitu konsep bangau di dalam pikiran. Nah, konsep itu sendiri sesuai dengan seekor unggas yang ada dalam kenyataan. Nah, beginilah konsepsi yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali yang kemudian ini juga berlaku dalam ilmu bahasa. Nah, sebagai penanda, kata menjadi petunjuk, ya, dan makna itu menjadi madlul yang ditunjuk. Maka dari ucapan seseorang kita bisa mengetahui apa sih yang dia maksud. Artinya apa yang hendak dia sampaikan yang merupakan ide dalam pikirannya melalui ucapannya. Nah, jadi kemudian kita akan mengetahui makna-makna ataupun ide-ide yang hendak disampaikan itu berdasarkan pegangan kepada kata dalam artian konvensi. Sebab sebuah kata sebagai penanda bagi suatu makna itu terjadi berdasarkan kesepakatan para pemakai bahasa, disebut dengan konvensi linguistik atau wada' lugawi. Nah, misalnya kata bangau dipakai untuk menandai spesies unggas yang berparuh dan berkaki panjang. Jadi kalau begitu kita akan memahami berdasarkan konvensi. Jadi inilah konsep yang dalam ilmu bahasa berlaku, dan ini kemudian menimbulkan permasalahan bagi uh, ilmu logika karena ketika kita bicara makna, disinilah tantangan penalaran
sehingga ilmu logika perlu meluruskan pola penerapan yang lurus, yang benar. Nah, jadi kalau begitu kita akan lihat bagaimana ada macam-macam penunjukan kata. Kalau kita ingin mengetahui makna secara konvensi, itu yang paling mudah adalah merujuk kepada kamus. Nah, jadi di sini misalnya kata rumah, itu berarti bangunan tempat tinggal. Namun, dalam keseharian, kita tidak selamanya menggunakan kata sebagaimana eh, makna konvensi. Nah, kalau kita misalkan, ini ilustrasi sebuah rumah. Nah, di sini eh, ketika kata rumah digunakan dalam keseharian, ini tidak selamanya begitu. Maka ada tiga macam pola pertunjukan sebuah kata kepada makna yang dirumuskan oleh para ahli mantik. Yang pertama, pertunjukan kata sesuai dengan penetapannya berdasarkan konvensi linguistik. Nah, misalnya ada seseorang yang mengucapkan, ini rumah saya. Nah, berarti kata rumah dalam ucapan orang ini adalah arti yang sesuai dengan makna dalam artian konvensi atau makna kamus, yaitu rumah sebagai bangunan tempat tinggal. Nah, jadi di sini kata rumah itu artinya utuh bangunan yang terdiri daripada fondasi, dinding, pintu, jendela, atap. Jadi yang dimaksud kata rumah itu adalah rumah dalam artian utuh, lengkap keseluruhannya. Itulah makna konvensi. Tetapi kadangkala kita menggunakan kata dengan petunjukan terhadap bagian daripada makna. Nah, di sini rumah tadi lengkap fondasi dan sebagainya, tapi ketika digunakan ada kalanya tidak untuk rumah dalam artian lengkap, tapi hanya bagian. Misalnya seorang mengatakan, sekarang sudah mulai hujan, tolong perbaiki rumah saya. Nah, ini dia maksudkan itu bukan rumah dalam artian keseluruhan. Jadi orang yang menerima perintah tersebut itu dia bukan memperbaiki keseluruhan rumah, tapi yang dimaksud adalah atap. Nah, kemudian ada kalanya kita menggunakannya dengan makna konsekuensi. Ya, misalnya seorang mengatakan, saya pulang dulu, mau BAB di rumah. Nah, kata di rumah ini bukan berarti rumah dalam artian lengkap, tapi rumah dalam artian makna konsekuensi. Konsekuensi dari dia hendak BAB itu adalah toilet. Jadi kata rumah yang dia maksud adalah toilet. Nah, jadi inilah ragam penggunaan kata yang tidak selamanya digunakan secara konvensi, sehingga kita mengalami permasalahan dalam penalaran, sehingga kita perlu ilmu logika. Nah, di dalam ilmu logika, kata itu disebut term atau terma. Nah, kalau dalam ilmu bahasa, ahli semantik menyatakan kata adalah bunyi yang disebut leksem, yaitu kata atau frasa yang merupakan satuan bermakna. Nah, ilmu bahasa itu mengkaji segala aspek dari kata. Tapi ilmu logika, dia hanya mempelajari segi makna dan penggunaannya yang tepat. Jadi kalau begitu, ilmu logika itu lebih sempit kajiannya kepada kata atau term. Nah, dalam logika, leksem atau kata disebut terma, yaitu kata atau frasa yang memiliki pengertian sehingga membuat konsep atau ide menjadi nyata. Dengan kata lain, terma adalah konkretisasi dari konsep, seperti yang ilustrasi tadi. Jadi ide dikonkretkan ke dalam kata, baik itu tulisan maupun tulisan. Melihat isinya, terma ada yang bersifat kategorimatis, yaitu kata yang memiliki makna tanpa bantuan kata lain. Misalnya kata filsuf, guru, merah, matahari, dan sebagainya. Ada pula terma yang singkategorimatis, yaitu kata yang mendapat makna dengan bantuan kata lain, misalnya kata dari, kepada, dan sebagainya. Nah, terma kategorimatis itu dibagi tiga macam, yaitu univokal, equivokal, dan analogis. Ini semuanya dilihat dari segi cakupannya. Kemudian, kalau kita lihat pada cakupan, maka pastilah sebuah kata itu dia salah satu dari dua sifat ini. Bisa dia itu universal. Nah, kalau dia bukan universal, pastilah dia partikular. Harus salah satu. Nah, jadi ketika kita lihat satu dan lain kata, maka kita menemukan kata itu bisa, kalau kita sandingkan ya, kita lihat relasinya ketika digunakan di dalam kalimat. Nah, bisa saja kata itu sama-sama universal, sehingga dia setara, atau sama-sama partikular. Bisa juga dia tidak setara, yang satu universal, yang satu lagi partikular. Lalu apa yang dimaksud dengan universal?
ahli mantik itu mengatakan bahwa universal itu adalah kullu mafhumin dhiniyin la yamna tasawwurahu min wuqu' asyirkah fihi. Wa in kana la yasduqu fil waqi' illa ala fardin wahidin faqat, au la yujadu minhu fil waqi' ayu fardin. Nah, universalia itu adalah setiap pemahaman dalam pikiran yang tidak mencegah terjadinya serikat, walaupun dalam kenyataannya hanya ada satu fakta, seperti matahari, kata asyams, itu kalau kita lihat dalam fakta hanya ada satu matahari, tapi kata asyams itu sendiri tidak mencegah istirak, dalam artian dia menjadi kata yang universal, atau bahkan tidak didapati satu fakta pun dalam realitas. Nah, kata insan atau hewan itu menjadi universal karena berupa generalisasi dari esensi yang sama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota yang dicakupnya. Nah, misalnya kata hewan, maka di situ ada manusia, serangga, unggas, yang semuanya itu memiliki karakteristik hewan, sehingga dia menjadi bagian yang dicakup oleh kata hewan. Adapun kata rumah atau kata mobil, itu menjadi universal karena dia mencakup bagian-bagiannya. Seperti contoh di belakang, kata rumah itu terdiri dari pondasi, dinding, tiang, pintu, jendela, dan atap. Tetapi ketika digunakan, bisa saja yang dimaksud bagiannya, yaitu pada dilalah tadamun. Jadi misalnya orang mengatakan, tolong perbaiki rumah saya. Nah, bisa saja yang dimaksud memperbaiki atap, bukan rumah secara keseluruhan. Nah, itu penggunaannya bisa saja kepada bagian. Nah, itulah maknanya ketika sebuah kata itu mengandung arti universal. Nah, kebalikan daripada universal adalah partikular. Partikular menurut ahli mantik adalah kullu mafhumin zihniyin yatamayyazu bi annahu mahdudul ab'ad damna fardin wahidin au huwa ma la yaqbalu fi zihni al-ishtirak. Partikular itu adalah setiap pemahaman di dalam pikiran yang ditandai dengan pembatasan luasnya dalam cakupan satuan, atau sesuatu yang oleh pikiran ditolak perserikatannya dengan yang lain. Nah, ciri partikularnya itulah dia, penetapannya yang spesifik, seperti nama orang. Nah, itu bermakna partikular. Jadi, penggunaan kata yang partikular itu tentu saja mengikuti makna. Nah, kata itu kemudian ketika dilihat cakupannya itu ada 3 macam. Ada lafaz yang mutawati, yaitu terma univokal, ada yang epivokal, dan ada yang analog. Nah, sekarang kita lihat uh, terma univokal adalah terma yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda yang kualitasnya sama. Definisinya, wa ammal mutawati fahiya usamil lati tutlaqu ala asya'in mutaghayyiratin bil adad. Walakinnaha muttafaqatun bil ma'na alladhi wubi'a al-ismu lahu ka ismi rajul fa innahu yutlaqu ala Zaid wa Amru wa Bakar wa Khalid wa ka ismil jismi fa innahu yutlaqu ala al-insan wa sama' wal ard li ishtiraki hadhihi al-a'yan fi ma'na al-jismiyah allati wubi'a ismul jismi fi izaiha wa kullu ismin mutlaqin laysa bimuayyan kama sabaqa. Mutawatir itu adalah terma yang digunakan untuk perkara-perkara yang berbeda-beda tapi bersatu pada makna yang diperuntukkan bagi terma tersebut. Seperti kata laki-laki, ar-rajul, diberlakukan pada si Zaid, Amru, Bakar, dan Khalid. Begitu pula kata jasmani, al-jismu, berlaku terhadap manusia, langit, dan juga bumi karena objek-objek ini berserikat pada makna jasmani yang diperuntukkan bagi kata al-jismu. Setiap kata yang general, mutlak, bukanlah tertentu, seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi contohnya itu kata Adam adalah manusia. Jadi kalimat Adam adalah manusia. Nah, terma manusia di sini digunakan dalam kualitas yang sama, sebab ia berupa generalisasi dari bagian afrad yang dicakup oleh terma manusia. Nah, disinilah kemudian masalah penalaran timbul. Nah, sehingga ilmu logika itu perlu mengetahui penggunaan kata yang tepat, makna dan penggunaan yang tepat. Nah, jadi kita lihat di sini uh, permasalahannya itu terletak pada kandungan mana umum dari sebuah terma univokal. Jadi kadang-kadang kita bisa salah paham ketika kita uh, menyimak pernyataan atau membaca sebuah tulisan terutama dalam konteks hukum saat membaca pasal-pasal peraturan perundangan. Nah, terma univokal disebut juga terma umum yang dalam bahasa Arab disebut mutlak karena ia digunakan dengan cakupan yang luas. Nah, definisinya wa amal mutlak fa huwa alladzi la yumna nafsul mafhumul lafzi min wuqu'il ishtirak fi ma'nahu ka qaulika asawat wal harakat wal insan.
Nah, jadi kata mutlak itu adalah kata yang mana pemahaman terhadap kata itu sendiri tidak mencegah terjadinya serikat makna, misalnya kata hitam, gerak, kata insan. Kebalikan dari terma umum, ada terma yang cakupannya terbatas dan sempit, sehingga disebut juga term khusus, khas. Nah, definisinya, annahu lafdzul ladzi la yumkinu an yakuna mafhumuhu illa dzalikal wahid bi'ainihi. Fa in qusida isyrak ghairahu fihi. Mana'a nafsu mafhumil lafzi minhu. Jadi lafaz muayyan adalah kata yang tidak mungkin dipahami kecuali pada objek yang tertentu itu sendiri. Jika dimaksudkan berserikat dengan yang lain, maka tercegah oleh pemahaman lafaz itu sendiri. Nah, contohnya kata pohon dalam sebuah kalimat, ini sebatang pohon. Nah, jadi di sini ini terma khusus sebab digunakan kata tunjuk sehingga nggak mungkin yang dimaksud pohon yang lain. Nah, ini kita bisa lihat persoalan maksud dari si penutur ini menjadi tantangan sendiri ketika term univokal itu digunakan. Nah, jadi di sini kita melihat keluasan cakupan itu membuatnya bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Contohnya pada kata al-ta'rif ya, kata yang dari al-ta'rif sehingga dia memiliki makna yang mencakup kepada seluruh kandungannya, itu al-istiqra' al-afrad. Nah, jadi sebagian usuliyun mengatakan di sini dipahami berdasarkan indikator. Kalau ada dengan indikator itu maka dipahamilah maknanya universal. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, ini permasalahan lafaz. Jadi kalau dilihat dari lafaz itu sendiri, ya dia menjadi makna yang umum, mencakup pada semua. Nah, permasalahan karinah itu bukan permasalahan lafaz, tapi penggunaannya ketika seorang uh, memakai kata tersebut. Nah, jadi kalau melihat kepada konsep, maka kata yang memiliki al-jinsi al-ta'rif itu menunjukkan istiqra'ul afrad. Nah, jadi kata ini secara konseptual merupakan uh, penanda kepada konsep yang ada dalam pikiran. Nah, berpegang kepada kata itu sendiri, karena seorang pengucap tidak lagi berhak untuk mengintervensi makna ketika dia sudah memilih satu lafaz untuk menyampaikan pikirannya. Nah, secara umum dalam bahasa Arab, sebuah kata yang diberi alif lam seperti kata al-insan mewakili makna yang mencakup seluruh jenisnya. Sehingga disebut lafaz yang umum, lafzul am. Namun begitu, ada kata yang diberi alif lam tapi tidak memiliki jenis, seperti kata Syam. Di satu sisi, secara akal, kata Syam ini tidak menolak kemungkinan adanya matahari lebih dari satu. Berbeda dengan kata Allah yang mustahil lebih dari satu. Oleh karena itu, kata Syam ini tetap dianggap bermakna universal. Ya, kalau kita melihat pada perspektif kata itu sendiri. Di sisi lain, yang disaksikan dengan mata kepala, matahari hanya satu, sehingga tak mungkin memiliki jenis. Akibatnya kata Syam dianggap bukan universal. Nah, tapi anggapan ini ditimbulkan oleh faktor luar bahasa, bukan faktor bahasa. Jadi ini perlu dipahami supaya kita tidak lepas dari konteks. Kadangkala kita bicara dalam konteks teoretiknya, kadangkala kita bicara dalam konteks praktiknya. Nah, selanjutnya terma ekivokal atau lafdzun musyakkakan. Terma ekivokal adalah terma yang dikenakan pada beberapa hal atau benda dengan arti yang lebih kurang kualitasnya. Misalnya kata cahaya, yang kualitasnya berbeda-beda. Sebab cahaya pada matahari lebih kuat dari cahaya pada bulan. Lalu cahaya pada matahari dan bulan lebih kuat dari cahaya pada lampu listrik. Contoh lain kata putih. Ketika diamati dengan penglihatan tampak perbedaan lebih kurang kualitas antara putih pada salju dengan putih pada kertas. Definisinya, at-tasykik wa hiya nisbatu wujudi ma'na kullin fi afradihi wa dzalika hinama yakunu wujuduhu fil afrad mutafawutan nadran ilal mafhumil ladzi wubi'a lahu lafzul kulli. Nah, equivokal adalah relasi makna general di dalam satuan-satuan yang diikat oleh terma, yaitu jika keberadaan makna pada satuan-satuan tersebut berbeda-beda dibanding dengan komprehensi yang diperuntukkan bagi terma general tersebut. Nah, sekilas terma equivokal ini tampak serupa dengan terma logis, tapi beda. Sebab cakupannya itu beda-beda kualitas. Walaupun ya, kalau kita lihat hakikatnya sama, potensi keliru terjadi pada lebih kurang kualitas tersebut. Nah, ini dianggap. Selanjutnya terma analogis atau lafdzun mushtarak. Menurut
ahli logika, terma analogis itu adalah terma yang digunakan dalam arti sebenarnya, namun digunakan pula untuk hal-hal lain karena ada hubungan dengan arti yang hakiki. Nah, di sini kita lihat dikatakan fayal usami allati tutlaqu ala musammiyat mukhtalifah la tashtariku fil had wal haqiqah albattah ka ismil ain lil adwil basar al wal mizan wal mawdu' alladhi yanfajiru minhul ma' wa hiya al ain al fawarat. Jadi di sini kita lihat terma analogis adalah terma yang diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat pada definisi dan hakikat sama sekali. Seperti kata ain dalam arti indera penglihat, kemudian timbangan dan tempat terpancarnya air. Demikian pula kata al-mushtari untuk orang yang boleh berakad jual beli dan binatang dan bintang di langit yang terlihat dan terhitung oleh ahli astronomi. Nah, dalam ilmu bahasa, kata atau terma yang digunakan untuk beberapa makna disebut kata homonimi. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu onoma yang berarti nama dan homo yang berarti sama. Secara harfiah, kata homonim berarti nama yang sama untuk benda atau hal lain atau berbeda sama sekali. Seperti kata bisa, yang berarti racun pada ular dan juga berarti mampu. Nah, jadi inilah term analogis. Nah, kemudian dengan ada perbedaan begini, kita lihatlah ketika kita melihat kata di dalam kalimat, itu relasi antar satu dan kata, itu ada beberapa kategori yang oleh para ahli mantik dibagi sampai 15 macam. Nah, kita lihat di sini ada tabayun, itu perbandingan antara satu makna dengan lain yang berbeda komprehensi dan tidak ada kesesuaian antara satu dengan lain. Misalnya insan dengan fars, manusia dengan kuda, itu dia tabayun. Kemudian tasawi, perbandingan antara satu makna dengan makna lain yang berbeda komprehensi tapi bersatu pada ekstensi. Misalnya kata muslim, yang berarti orang yang secara eksplisit membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kata mumin berarti orang yang membenarkan risalah. Kemudian al-umum al-khusus mutlak. Ini perbandingan antara satu makna dengan makna lain yang berbeda pada komprehensi, di mana yang pertama mencakup satuan yang dekat dengan yang lain. Yang keempat, al-umum wal khusus min wajhin, yaitu perbandingan antara makna universal yang satu dengan makna universal lain dari segi perpotongan cakupan yang satu terhadap yang lain. Nah, kemudian ada tawatu, ya. Yang tawatu itu perbandingan makna universal pada satuan-satuan objek yang dicakup oleh universal yang dilihat. Kemudian tashki, kemudian ada taraduf, ada istirak, ada takhaluf, kemudian ada tadadud, kemudian ada tanakut, ada tamasul, ada kulli wal juz'i, kemudian al kulli wal juz'i itu pemandangannya, kemudian yang kelima ada idhafah. Ini nanti bisa dibaca pada buku kami lebih jauh. Nah, jadi uh, di sini saja untuk pertemuan kali ini. Lebih lanjut kami harapkan bisa membaca pada buku kami yang berjudul Logika dan Penerapan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.